Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NRP 150 2024-150 dari ITENAS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan membuat program tugas 4 yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Dias. Nah, di sini saya akan coba buat analisis dulu ya, baca-baca dulu sebentar. Posisi, terus ketentuan teknis. Oke. Nah, di sini ada beberapa syarat sebetulnya. Pertama, di sini ada database dummy ya. Dia harus pakai list, yang dimana buat minimal 3 akun ya. Oke. Sebagai contoh, saya akan membuat data pengguna atau data akun ya. Data pengguna ya. Di sini saya akan menggunakan list karena syaratnya itu pakai list ya. Yang dimana di sini di dalam list saya akan menggunakan set untuk menyimpan setiap variabelnya. Oke, sebagai contoh, ini ada Farhan ya. Saya akan lowercase semua untuk memudahkan prosesnya. Dan user kedua saya akan berikan sebagai Kenisa dengan NRP 334. Terus yang terakhir, user terakhir saya akan berikan ya dengan password 345. Oke, untuk database dummy sudah di dalam list dan disimpan di variabel data pengguna. Oke, untuk syarat ini sudah beres ya yang ini. Oke, saya akan balik lagi ke atas, yang dimana di sini ada proses login ya, untuk sama ngetes bahwa loginnya itu sesuai dengan data pengguna ya. Oke. Saya akan coba bikin variabel percobaan dulu ya sebagai 0. Lalu ketika percobaan ini ya. Jadi ketika percobaan. Bentar. Oke. Saya harus ada validasi ya. Jadi mungkin is login. Nanti kan akan ada program lain ya di bawahnya. Jadi ini harus ada validasi di awal. Yang dimana di sini while percobaan. Saya pengen ngulang sebanyak 3 kali 0, 1, 2 ya. Maka di sini saya akan membuat input ya, dengan isinya masukkan username anda. Oke, tutup. Lalu ada password. Saya akan coba secepat mungkin ya, karena untuk menghemat waktu. Sini int dan input ya. Lalu masukkan password Anda. Oke. Di sini ada validasi ya. If. Oke. Bagaimana cara saya memvalidasi ini? Nah, caranya gampang sebetulnya. Pertama, kita harus nyamain dengan yang ini. Nah, caranya ya, ini kita jadikan set juga gitu. Jadi ketika ya username dan password ini kita set, ini kan jadi set. Nah, ini itu akan dicek ada yang di sini enggak gitu. Caranya ini data pengguna gitu. Maka kalau memang ada atau sesuai dan ada di data pengguna ya, di sini ada, berarti tandanya berhasil login ya. Berarti kita harus sambut nih, selamat datang. Selamat datang. Jangan deh, kita tandain dulu login berhasil, selamat datang, username gitu kan ya, enggak username gitu kan. Nah, di sini karena ini true, karena ini udah benar ya, maka ada yang namanya is login kita buat jadi true buat syarat program lain ya. Nah, sini kita harus keluar dari looping ini agar tidak berulang. Tapi ketika enggak sama atau enggak masuk ke kondisi yang pertama ya, sini percobaannya akan saya tambahkan dengan 1 ya. Nah, dimana saya akan buat variabel baru sisa percobaan. Ini tuh berarti 3 ya, percobaannya tuh 3 dikurang dengan percobaan biasa. Di sini ada if ya,
Jika sisa percobaan ini masih lebih dari 0 ya. Jika percobaan ini lebih dari 0, maka saya akan print username kamu, username atau password kamu salah. Sisa percobaan saya akan tunjukkan ya. Sisa percobaan. Oke, ini harus pakai yang namanya f-string. Please ke bawah. Oke, good. Saya akan pakai f-string. Nah, di sini ini udah cukup sebetulnya ya. Udah cukup. Oke. Saya akan lanjut aja ke di sini. Saya akan komen nih login validasi ya. Validasi login. Oke, nah sini ada program manualnya ya. Proses utamanya ya. Proses utama. Oke. Di proses utama berarti kita harus ngecek dulu si dia tuh udah berhasil login atau enggak gitu kan. Nah, berarti di sini if ya. If is login ya. Nah, kenapa saya gini doang? Karena ini akan nilainya true kan. Jadi dia pasti masuk ke sini gitu kan. Kalau true, kalau false nanti deh. Oke, bentar. Saya akan cari else ya. Biar mudah. Oke. Coba saya baca lagi. Di sini ada produksi sampah. Oke. Kemungkinan saya akan buat variabel baru ya. Bentar, mana sih itu? Ini ya. Oke. Saya akan coba buat variabel baru ya. Sampah per orang per hari berarti POPH ya. Sini saya akan pakai dictionary ya, karena untuk memudahkan proses dan tidak ribet juga sebetulnya. Sama kayak ya. Oke, sorry, ini bukan set ya, ini tuple ya. Aku lupa itu tuple dan ini set. Set kayak dictionary. Di sini, bentar. Oke, anak-anak 0,3. Oke, kita akan membuat dictionary. Dan yang bulat ini tuh tuple, aku lupa. Sorry, maaf Pak. Nah, sini akan 0,3 ya. Lalu ada remaja 0,5. Lalu ada yang namanya dewasa 0,8. Lalu ada lansia 0,6. Oke. Ini kayak gini aja lah, simple. Lalu produksi sampah, komposisi sampah, nggak bisa singkat ya. Komposisi sampah mana sih ini ya, organik. Oke. Organik sebentar, saya akan coba isikan terlebih dahulu Pak. 50% tuh 0,5. Terus organik ya, organik dia ada 0,3, 30%. Lalu B3 ya, B3 itu ada di 0,05%. Lalu yang terakhir adalah lainnya, itu ada di 15% ya, berarti 0,15. Oke. Terus jangan lupa, proses
saya validasi dulu ya, ini apa benar apa enggak gitu kan. Saya akan coba validasi. Nah ini nih, ada yang salah nih. Oke, ketidakvalidan di mana sih? Ini ya. Oke, CLS expected an indent block after statement on line 45. Indent kan ini udah indent, ini if oke. Ini spasi kah? Enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Oh ini nih, oke. Mungkin hapus dulu ya. Save dulu. Saya akan coba validasi dulu Pak, untuk program loginnya udah benar apa enggak gitu kan. Nah ini validasi ya. Saya akan coba asal. Oh, oke. Maaf. Harusnya saya ada try accept juga ya. Oke, saya akan coba benar ya, Farhan dengan password juga. Nah ini ada kan di data pengguna. Nah ini. Oke, di sini harusnya ada yang namanya try accept. Cuman ya udahlah kayak gini aja. Oke. Mungkin saya akan terapkan di project lain, di program lainnya nanti di sebelum. Oke, untuk program login sudah jalan ya, aman. Jadi kita nggak perlu bikin itu. Sekarang lanjut lagi ke sini. Sekarang pengurang sesuai kebiasaan daur ulang. Pengurang. Nama variabelnya apa ya? Pengurang aja lah. Pengurang daur ulang. Oke, tidak ada. Equal to null. Rendah. So equal to minus 0,1. Oke. Mungkin untuk konsistensi ya. Jadi saya nanti minusnya di akhir. Karena dia berupa pengurang ya, bukan pengalih minus gitu kan. Jadi kayak gini aja dulu. Nah, nantinya akan dikurang saja. Terus ada sedang itu 20% tuh 0,2 ya. Terus tinggi itu 3,35. Oke. Catatan total harian anggota X orang lalu dikurangi sesuai presentasi kebiasaan. Oke. Mungkin variabel udah sampai sini terlebih dahulu. Dan ini program ini udah dibuat ya sama saya tadi yang ini. Ya, terus ada proses banyak rumah tangga pakai while juga. Oke, siap. Oke, saya akan lanjut ya ke program utama. Di sini saya akan coba pikirkan terlebih dahulu. Oke, yang tadi ya, if is login true ya, ketika pengguna sudah login. Oke, kita apa sih ini outputnya? Validasi gabungan. Oh, harus ada totalnya juga ya. Oke, jadi kita coba bikin total ya setiap variabel. Total sampah akhir ya. Ini akhir terus total organik ya, organik total anorganik itu 0. Total B3 mana sih tadi tuh, bener B3 kan ya, B3 ya 0 juga. Ada total lainnya. Kayak di sini kenapa saya bikin variabel ini, karena nantinya akan ada perhitungan dan disimpan di variabel tersebut ya. Ntar harus pakai while ya. Oke. While true, kita akan validasi terlebih dahulu untuk nilai-nilainya ya. Jadi try. Nah, di sini saya akan mencoba
integrasikan try exef ya, try exef. Jadi perangkap ya. Bagaimana di sini jumlah saya akan coba jumlah RT saja. Jumlah RT itu jumlah rumah tangga ya, karena disingkat gitu kan. Di sini berarti harus integer, input masukkan jumlah tangga yang akan diproses. Oke, tutup. Sini lalu ada pengecekan ya, bila nanti ngasihnya minus gitu kan, if jumlah RT itu lebih dari 0, maka kita harus keluar dari while ini, yaitu break. Tapi ketika jumlah RT-nya itu 1, 0 sebagainya, kita harus print yang namanya apa ya, jumlah valid ya, jumlah lebih dari 0. Silahkan coba lagi. Oke, titik jangan titik ya, ini aja. Oke, nah di sini ada lagi ya, dia kan jumlah proses banyak ditentukan via input. Oke, ini n-nya ya, jumlah RT ini n-nya. Ada jumlah anggota, usia dominan, jenis. Oke, ini belum, nanti deh. Kita akan coba jumlah n dulu ya, yaitu jumlah anggota. Oke, di sini berarti harusnya udah cukup ya. Nanti kalau ada kurang saya akan coba tambahkan di akhir. Mana sih? Nah, sekarang except ya, exception SI. Oke. Karena saya nggak tahu errornya nanti akan di mana, tapi harusnya value error ya, harusnya ya, karena kemungkinan besar dia masukin string. Nah, di sini ketika di break, ketika program ini tuh bakal terus berjalan. Jadi ya intinya bakalan sampai ketemu ini ya. Kalau enggak pun dia bakal keluar ke sini. Insert exception SE. Gede kalau nggak salah. Exception ya, E-nya gede harusnya. Oke, sekarang kita ke input yang kedua, di mana dia usia dominan ya. Di while surat ya. Saya akan ini harus detail banget biar gak ada kesalahan ya. Nah, di mana di sini bentar, apa sih dia? Usia dominan. Oke. Sini saya akan coba print dulu ya daftar yang ada di usia dominan. F ya, F string pilihan jenis sih, usia dominan ya, usia dominan. Nah, sini untuk menampilkan semua saya akan pakai koma ya. Saya akan pakai koma spasi. Ada yang namanya perintah .join yang nantinya akan dijoinkan dengan yang mana sih? Oh, ini produksi sampah PO per hari, per orang per hari ya. Nah, nantinya ini akan berupa output list-nya yang ditampilkan, karena kan kita pakai yang namanya dictionary ya kan. Nah, berarti .join kita masukin variabelnya, variabel yang digunakan, lalu .keys kita aku lupa ya, .keys. Oh iya, .keys tutup dan berkurung, lalu udah sih harusnya kurung. Bentar, saya cek dulu
kurungnya 1. Oke, kayaknya kelebihan 1 ya. Oke, oke, udah ya. Seperti ini. I hope it's working ya. Bentar, aduh ngeblank. Ini kan nanti munculin semua, dan harusnya nanti akan ada pilihan-pilihan yang berupa keys dari dictionary-nya, ya kan? Oh oke. Berarti ini harus ada input ya, usia dominan ya. Usia dominan kita masukkan input ya. Dominannya ya, dominan dari yang penyampah ini. Tutup. Kita akan coba lowercase, mencegah untuk error ya. Nah sekarang if usia dominan in ya, di produksi sampah, produksi sampah PO per PH ya, PO per PH. Oke, nah di sini ada usia dominan. Usia dominan itu nanti dimasukin sini, dan ketika ini ada di produksi sampah PO PH ya, yaitu ini, dia akan munculin ini gitu. Beda ya, kayak pengecekannya tuh ini nih kuncinya ya, kalau dictionary itu. Di sini ada yang namanya break juga, sama kalau udah true ya keluar dari loop ini. Tapi ketika enggak true, maka print ini kamu tidak valid gitu. Pilihan tidak valid, harap pilih ulang kan. Silahkan pilih ulang. Oke, berarti ini bakal keluar ya. Ini bakal keluar. Bentar. Oke, kayaknya aku bikin kesalahan ya. Harusnya nggak kayak gini. Bentar. Karena kayaknya kalau kayak gini jalannya tuh nggak kayak di perintah tugas ini gitu kan. Nah, jadi kan di sini pengennya tuh ada rumah tangga dulu ya, banyak rumah tangga, lalu ada jumlah anggota ya. Berarti yang dimana di sini kita harus mengulang dari sebanyak ini. Jadi jumlah RT sama jumlah anggota tuh harusnya beda. Harusnya beda ya. Oke, berarti kita akan coba pakai counter RT. Jadi dia intinya akan mematikan perulangan, yang dimana sih ada while ya, while counter RT, while counter counter RT ya, ini kurang dari jumlah RT. Nah, maka harusnya masuk ke program yang di dalam ini. Ini harus satu-satu ya. Oh, shit. Kok hilang sih? Nah, kayaknya masuk akal. If try ini RT dimasuk hapus gitu. Terus nanti ada input tidak valid ya, dan nanti akan ada perulangannya. Jadi ketika counter RT ini kurang dari RT, kayaknya sama dengan
Lalu kita akan masuk ke while true ya, pengecekan usia. Oke, harusnya ini dulu ya, jumlah anggota. Nah, baru masuk akal. Oke, wait. Nah, oke. Nah, di sini ada jumlah anggota, dia tuh input ya. Hapus. Oke. Nah, ini ada yang namanya jumlah anggota. Baru masuk akal. Anggota. int enter. Ini enggak rower ya, dan ini ada tutup. Oke. If jumlah anggota lebih dari 0, oke, logikanya sama yang kayak ini. Saya akan coba ambil aja ini. Ya udah gini, ini ada try-nya juga harusnya. Oke, saya akan coba try. Ketika di try, kita akan coba track ini, track. Oke, into if jumlah anggota, logikanya sama sih, kita copy aja. Else. Oke. Sini ada exception SE. Print A. Oke. Harusnya aman ya. Saya coba cek jumlah anggota, input dominan jumlah anggota lebih dari 0, jumlah anggota 0 enggak, ini harus valid. Dicoba lagi, dan kalau memang hasilnya jelek dia bakal ini, lalu dia akan ulang lagi. Oke. Error dan mati ya programnya. Oke. Sekarang usia dominan udah. Dia lalu minta remaja lansia, jenis sampah yang dilaporkan. Oke, untuk logika harusnya sama ya, kayak gini. Jenis sampah yang dilaporkan. Oh, mungkin ini ya. Ini ya, organik sama enggaknya, komposisinya. Oke, berarti sini komposisi sampah ya. Saya akan coba tulis sampah dominan ya. Kayaknya kita gak usah kayak gini ya, ribet ya. Mending gini aja, organik gitu kan. Organik, anorganik, B3, lainnya, campuran gitu kan. Lebih mudah gitu. Ini kita hapus. Oke, ini variabelnya beda ya harusnya. Jenis sampah dominan, mungkin sampah tuh dia pasti yang namanya string. Kita harus ada load lower. Oke. Apa nih, double spasi. Oke, if jenis sampah dominan in komposisi sampah ya, komposisi sampah berarti dia harusnya mana sih ini kan. Oke. Jadi kalau enggak itu dia harus organik dan organik. Harusnya bisa kayak gini. Kalau nggak bisa saya akan coba buat list ya, buat yang sebelumnya juga ya. Oke. Sini ketika ada saya akan coba break, dan ketika nggak ada kita akan coba print. Pilihannya tidak valid, silahkan pilih ulang.
Oke, ketika ini udah benar dia keluar. Ada apa lagi? Kebiasaan daur ulang. Oke, harusnya logikanya sama kayak gini ya. Sama harusnya, persis banget ya. Cuman beda variabel doang. Nah, di mana sini ada apa sih itu kebiasaan daur ulang tuh? Ini ya. Pengulangan daur ulang ya. Pengurang daur ulang, pengurang daur ulang, pengurang daur ulang. Tidak ada rendah, sedang, tinggi. Oke. Saya akan coba ketik aja. Tidak ada rendah, sedang, mana sih? Tinggi, bener gak? Rendah, sedang, tinggi. Oke. Sedang dan tinggi. Oke, berarti ini nama variabelnya itu kebiasaan daur ulang. Oke, ini masukin jenis sampah ya. Bentar, saya perbaikin dulu ini jenis sampah. Dan ini saya akan coba perbaiki titik koma ya, udahlah nggak apa-apa. Kebiasaan daur ulang ya, kebiasaan daur ulang sampah. Oke, di lowerin karena dia nantinya akan itu. Oke, ketika ya kebiasaan daur ulang, kebiasaan daur ulang ada ya, ada di apa sih, pengurang daur ulang. Oke, pengurang daur ulang kan, yang dimana di sini ketika ada di sana ya, kita akan coba break keluar lagi, dan jika tidak ada ya pilihannya tidak valid, pilih ulang aja. Oke, nah ketika ada lagi nggak? Oke, ketika hal itu udah ya, kita akan coba hitung total ya. Berarti total ya, kita akan hitung sebelum pengurangan dulu ya. Jadi total sebelum pengurangan itu rumusnya tuh berarti total sebelum pengurangan tuh berarti ini mana sih, ini ya, sekali dengan ini yang sama berarti. Oke, jumlah anggota dulu ya. Jumlah anggota kita akan coba kalikan dengan jumlah anggota mana sih ini. Oke, udah jumlah anggota kita akan kalikan dengan produksi sampah dengan indeks usia dominan ya. Usia dominan. Nah, sebetulnya list tuh bisa diakses pakai namanya juga gitu kan, pakai titik 2 sama dengan namanya gitu. Bentar, saya ngeblank. Oke, persen pengurang ya. Tadi saya sempat ingat yang ini nih, persen pengurang ya. Pengurang itu ya pengurang daur ulang gitu kan, pengurang daur ulang, pengurang daur ulang, indeks ke ya udah daur ulangnya gitu. Kebiasaan daur ulangnya apa sih tadi tuh, kebiasaan daur ulang. Oh ini variabelnya. Oke, tutup. Lalu sekarang total ya, setelah dikurang, setelah pengurangannya, kita akan total sebelum pengurangan. Total sebelum pengurangan kita dikalikan dengan, biar minus ya, berarti kita 1
dikurang dengan persen dari pengurang. Berarti yang persen pengurang. Kalau dihitung dia dapatnya kayak oke, aman. Lalu apa ya? Mungkin rincian organik ya, rincian untuk masing-masing komposisi ya. Rincian organik ya, kita akan jadi total setelah pengurangan dikalikan dikali ya harusnya ya, komposisi dari sampah dengan organik. Kalau organik dengan organik, lalu lakukan dengan anorganik. Terus yang selanjutnya, saya akan coba copy saja, tambahkan an. Ini an juga, an. Terus B3 gitu, B3 5%. B3 dan ini B3. Banyak banget, kirain gak bakal segini lainnya ya. Dan ini lainnya. Nah, di sini saya harus print semua lagi ya. Oke. Saya akan coba print ya. Print. Dimana di sini ada total sampah sebelum dikurang ya. Kita akan print yang awal dulu. Total sampah sebelum dikurang. Sebelum pengurangan biar baku. Pengurangan. Harusnya pakai F-string. Kita akan masukkan yang ini. Harusnya dalam bentuk KG per hari. Lalu ada untuk beberapa juga. Terus total setelah ya, kita akan coba bandingkan juga total setelah. Ini berarti apa sih variabelnya? Setelah ya. Oke, bagus. Pengurangan ya, ini typo. Lalu rincian organik, rincian anorganik B3. Waduh, banyaknya. Ya sudah. Berarti saya akan coba gini deh. Mungkin komposisi ya. Komposisi sampah. Rincian komposisi sampah. Oke. Sini saya akan coba print ya untuk enter. Organik ya. Organik. Saya coba enter tab ya, sama dengan variabel rincian organik dengan format KG. Lalu saya akan coba lakukan untuk beberapa juga ya. Ini anorganik, bener gak? Oke. Nama variabelnya udah sama. Ini B3. Terus ini rincian B3. Dan ini ada ini ya. Rincian lainnya. Oke. Harusnya udah ya. Aku bayang-bayang kayaknya udah. Ini mungkin lainnya.
Oke, ini udah nampilin semua harusnya. Coba ada apa lagi sih kategorinya? Oh ini ya, kategori ada salah satu pada sih. Oke, ini belum semua diproses ya. Oke, berarti bentar, saya coba baca lagi. Kasus uji catatan rincian komposisi berkas, catatan singkat rekomendasi. Oke, ada catatan singkat rekomendasi untuk organik, anorganik, intinya KG dari total sesudah pengurangan yang itu ini ya. Oke, berarti ini if jenis sampah dominan ya yang dipilih itu dia ke organik, maka kita akan print rekomendasi singkat ya, print rekomendasi prioritas. Organik itu biasa jadiin pupuk ya, pembuatan pupuk itu kompos ya dari sampah organik ya. Organik oh iya, udah. Lalu else if ya, ketika jenisnya itu anorganik atau B3 ya, ketika jenis sampah dominannya itu equal to anorganik. Kenapa gitu? Maka print rekomendasi pisahkan anorganik itu yang pisahkan sampah anorganik untuk didaur ulang ya, daur ulang. Sorry, ini enggak. Daur ulang. Bentar. Saya akan coba cerna dulu. Berarti ini ada apa lagi ya? Bentar. Total gabungan akumulasi. Itu belum ya aku. Sekarang variabel yang saya buat ini ya, yang di awal ini akan menyimpan semua totalnya. Bentar. Nah ini ya, saya akan coba simpan di situ semuanya. Jadi total sampah akhir yang tadi awalnya 0 itu ya. Jadi kita plus sama dengannya total setelah pengurangannya, plus sama dengan total setelah pengurangan. Waduh, panjang banget nih program ya Allah. Bentar, setelah pengurangan. Betul, harusnya udah. Terus total organik ya, total sampah akhir, total organik kita tambahkan dengan rincian organik, lalu total organik programnya apa tadi? Boleh. Rincian anorganik. Lalu total B3 kita akan plus minus plus tambah ya, increment ke rincian B3. Lalu yang terakhir ada total lainnya ya. Saya akan coba plus minus ke rincian lainnya. Bentar, saya cerna dulu. Samanya main variabel
harusnya udah ya. Oke. Sekarang counter tadi ya, counter RT tadi harusnya ini kan ini ya, harusnya dia false ketika nyentuh jumlah RT ya, berarti ini harus plus minus 1 ya, plus sama dengan 1 biar false. Oke. Lalu di sini saya akan coba print ya, saya akan coba print semuanya di sini. Ini kali dulu ya, terus print juga rincian akhir ya, atau apa ya, rekap total dari semua rumah tangga yaitu RT tadi. Oke, saya akan coba print tutup lagi. Waduh, kalau error banyak juga nih. Print total gabungannya, karena dia pengen total gabungan atau akumulasi ya. Di kiri ini nih kelihatan nih total gabungannya, yang dimana total gabungan sampah harian dulu kayak sampah harian, yaitu semuanya ya, sampah harian setelah pengurangan, setelah dikurang ya pengurangan, ini harusnya ada yang namanya f string karena di sini ada variabel total sampah air, total sampah air semua RT. Tutup. Oke, harusnya dalam bentuk KG juga. KG. Oke, udah ini mungkin ya, masing-masing dari total organik, anorganik. Wah, PR juga nih. Total rincian komposisi sampah. Oke, sini mungkin saya akan coba ini ya, copy aja, karena sebetulnya sama, cuma beda variabel. Saya akan coba ubah saja. Kok gini sih? Oh, oke. Organik, ini rincian organik, harusnya total organik kita ubah ya jadi total organik, dan ini juga total, semuanya jadi total ya, total B3 ya, dan total lainnya. Dan harusnya program selesai. Kita akan coba tandain bahwa programnya selesai ya. Selesai, tutup. Nah, di sini karena kita masih di dalam if harusnya ya, jadi percobaan ini ya, ketika memang dia salah kan dia bakal keluar ya. Nah, ketika diblokir, ketika ini 3 kali dia bakalan false terus ya. Jadi ini nih, ketika percobaan ini udah kurang dari ini ya, ini lebih dari 3 ya, atau kurang dari 3, lebih dari 3 ya, jadi ini kan bakal false. Nah, ketika false dia bakal ke sini, dan harusnya ada else nandain bahwa dia tuh udah berulang-ulang kali tapi salah terus, yang berarti kita harus print akun Anda diblokir karena 3 kali gagal login. Oke. Saya akan coba. Wah, saya juga nggak yakin ini jalan ya, karena ini waduh. Nah kan bentar, 133. Oh ini, oke. CLS terus 156. Oh ini apa yang salah? Akunan, ininya. Berarti errornya dikit, serius. Masih deh.
pengurang daur ulang dengan sintaks. Oh, ya, oke. I see. Oke, masih ada. Akun Anda diblokir kalau 3 kali. Invalid syntax. Ini titiknya kenapa di luar, boy? Gini dong. Ini juga yang bener lah. Nah, save. Oke. Nice. Oke. Bentar Pak. Oke. Saya akan coba salahkan dulu ya Pak ya. Aduh, jangan itu, bentar. Jangan pakai itu. Oke, ini gini. Ini harusnya keblok. Oke, masuk ke sini. Sip, mantap. Sekarang bentar. Saya akan coba di kanan. Ini kiri. Ups, bukan ini, tapi ini. Nah, gini. Nah, oke, di sini saya akan coba langsung di kasus di sini. Login. Setelah login sukses, nah ini ya. Oke, loginnya sukses ya dengan akun 13. Oke, login berhasil, dia masuk ke program utama. Di sini masukkan jumlah rumah ya, berarti rumah tangga ini. Misal, oke, studi kasusnya dia ada 5 apa ya, ini 5 rumah tangga kali ya. Oke, 5 rumah tangga dan usia dominannya, waduh saya nggak tahu nih. Oh, dewasa. Oke, bentar, bener gak? Ketika rumah masuk yaitu 5, lalu dapat setiap iterasi minta jumlah anggota. Oh, bentar. Kok ada yang kurang ya? Jumlah anggota mana ya? Jumlah anggota. Waduh, pusing juga nih. Jumlah anggota. Ini ada kok. Try. Input masukkan usia dominan. Oh, ini jumlah anggota harusnya. Astaga. Pantas aja ya. Tapi usia dominan yang mana? Oh, ini. Oke. Nah, gini. Bentar, saya coba jalankan ulang, Pak. Oke, di sini saya langsung karena udah di tes. Oke. Masukkan jumlah tangga yang akan diproses ada 5 ya. Nah, masukkan jumlah anggota, baru benar. Nah, jumlah anggotanya berarti si Budi ya, Pak Budi itu 4, anggotanya 4. Dan dominannya itu dia biasa. Dan pilih, oke, udah muncul ya di sini. Organik ya, biasanya organik. Lalu sedang. Oke. Produksi sampah is not defined. Did you mean produksi? Oh, oke. Aduh, saya salah lagi tuh. Mana itu produksi sampah? Gak ada lagi ya, Pak? Oh, 109. Oke. Ini ya. Ini kan 109 produksi sampah. Bentar. Total sebelum pengurangan. Oh, ini. Iya ya. Oke, salah, maaf. PO per PH harusnya ya. Aduh, Pak, maaf banget, Pak. Lama banget. Saya langsung aja benerin. Saya udah makan waktu banget ya. Oke, jumlah rumah yang akan diproses itu ada 5 ya masing-masing. Ada si Budi, Sari, sama yang lainnya. Dan jumlah anggota Pak Budi dulu ya. Ada 4 anggota. Dengan usia dominannya itu adalah kayaknya akunnya itu ini semua nggak sih? Ada Pak Budi, ada Sari, kayak gitu ya harusnya ya. Oh iya, oke. Jadi sini oke. Dan sedang. Oke.
Sekarang untuk perorangan kedua. Oke. Oke, ya. Ini tinggal dipercantik saja sebetulnya. Jumlah anggota. Oke. Berarti ini harusnya ada ini ya, biar rapi. Tapi ya udah, saya coba kerjakan dulu karena ini udah bekerja ya, sesuai. Jadi untuk ngerapiin nanti saya akan coba di dokumen saja ya Pak ya, karena memakan waktu banget. Nah di sini ada jumlah anggota dari Bu Sari yang kedua ya, yaitu 5 dengan dominannya itu anak-anak. Terus dominannya itu campurannya. Dan pilihan tidak valid. Oke, mungkin campuran, padahal tadi ada campuran di sini ya. Waduh, kalau campuran gimana tuh? Lainnya mungkin ya maksudnya ya. Ini campuran nggak ada. Oke, lainnya mungkin. Pilihan sampah dominan dan dia tinggi ya. Dia sering ini ya. Dominan sampahnya. Bukan sampah sih sebetulnya, ini daur ulang. Aduh, saya typo lagi. Gini deh, saya akan coba perbaiki dulu terakhir, mumpung masih ada waktu. Ini harusnya bukan sampah. Mana sih? Ini sampah dominan, ini sampah dominan, kebiasaan daur ulang, tinggi, sedang, tinggi, kebiasaan daur ulang. Masukkan kebiasaan daur ulang. Jenis sampah lainnya, pilihan sampah dominan. Oh, oke, ini ya. Pilihan daur ulang. Oke, gini deh. Aku akan coba tambah ini setiap input. Jangan deh, gini deh. Gini nih. Kali ya. Untuk input juga harusnya sama ya, biar ya bisa dikatakan rapi gitu kan. Pakai minus aja. Saya akan coba copy ini. Bentar Pak, saya akan coba rapikan dulu Pak ya. Mungkin di laporan saya akan coba pelengkap aja untuk hasilnya. Penjelasannya juga udah saya jelasin sih setiap langkah ya. Ini nggak bisa shift tab ya di notepad. Ini berarti kenapa sih? Oke, berarti sini juga ya. Juga. Oke, mari kita coba lagi ya. Nah, di sini saya akan coba login sebagai Farhan lagi. Ketiga. Nah, harusnya di sini ada nama keluarga, tapi gak apa-apa karena memang nggak disuruh juga di sini. Dan sekarang untuk mempercepat waktu, saya akan coba perlengkap ya. Ada 5 ya, ada Pak Budi, Bu Sari dan sebagainya. Dengan jumlah anggota Pak Budi itu 4 dan usia dominannya itu dewasa ya, jadi dia banyak dewasa. Lalu ada pilihan sampah lainnya campuran. Nah, karena campuran gak ada pilihannya di sini, jadi saya nggak tahu harus gimana. Jadi saya akan anggap campuran itu lainnya ya. Nah, di sini pilihan daur ulangnya itu dia si Pak Budi ini sedang. Maka ini adalah total sampah sebelum pengurangan, kali per hari. Aduh, kenapa gitu ya? Bentar. Aduh Pak, bentar Pak. Kok nggak masuk tuh? Ini yang mana? Oh, ini. Astaga, saya nggak pakai ini. Astagfirullah. Nah, ini juga sama ini ya. Kayaknya Pak,
Ini kan ngasilin banyak banget ya. Jadi saya akan coba ini aja, apa namanya, di batas ya komanya, yang ini ya, yang ini, nah, semuanya maksudnya ya Pak, yang ini itu kalau nggak salah gini ya, saya lupa ini, tapi harusnya gini. Titik 2 gitu ya. Ya udah, saya akan coba masukin semua biar hasilnya gak buyatak, gak bala Pak. Wah, ini saya udah berapa jam ini? Sebentar Pak, ini terakhir harusnya Pak, gak akan ada error lagi Pak. Bismillah aja Pak. Oke, saya akan coba save dan saya akan coba Ctrl+C, jalankan. Semoga ini terakhir, ke perbaikan terakhir, karena waduh udah makan banyak waktu banget ya. Udah 3. Nah sini, oke, saya akan coba apa ya, Pak Budi lagi. Jumlah rumah tangganya ada 5, terus ada 4, terus dia dewasa ya, Pak Budi itu dewasa, terus organik ya, terus sedang. Nah kan lebih rapi kelihatannya. Ini ya nggak apa-apa, yang penting rapi. Oke, bentar, totalnya kan gabungan, berarti total ini ya belum muncul, jadi total masing-masing dulu gitu kan, karena bapak tuh total gabungan dari setiapnya gitu kan, setelah semua rumah diproses gitu. Jadi ada 5 rumah ini harusnya ya kan gitu. Setelah lagi sukses masukkan M5, lalu ya betul. N itu sebagai rumah tangganya ya. Oke, sekarang kita masuk ke Bu Sari. Dia ada 5 anggota, terus dia punya anak-anak, dominannya anak-anak. Terus jenis sampah dominannya itu adalah campuran atau lainnya, karena ya gitu. Terus ada tinggi ya, daur ulangnya tuh dia sering gitu. Nah ini rinciannya, waduh dikit banget ya, sebelum pengurangan, setelah pengurangan. Oke, sekarang ada Pak Rudi. Pak Rudi ada 3 anggota, terus dia lansia orangnya, dominannya. Terus dia anorganik ya, dominannya. Terus rendah. Nah oke, ini untuk Pak Budi, Pak Rudi. Terus untuk Bu Wati itu ada 6 anggota, dan dia dominannya itu remaja. Terus dia organik ya, terus tidak ada. Oke, prioritas kan pembuatan kompos. Nah ini rekomendasi. Sip, mantap. Terakhir ada Pak Agus ya, dengan anggotanya 2, dewasa. Terus dia tuh B3. Waduh, B3 bahaya banget, sedang. Nah oke, ini untuk si Pak ini. Nah ini si Pak Agus, dan ini rekap total dari seluruhnya, dimana sini ada setelah pengulangan tuh dapat segini 9,435 kg, dan total rinciannya itu 4,73, organik 2,83, B3 dan lainnya. Program selesai. Nah dapat dari mana? Itu tuh udah gabungan ya, gabungan dari si ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah digabung dapat dengan ini, lalu digabung dapat ini. Sama halnya dengan anorganik juga. Dan oke, output minimal per rumah tangga. Oke, identitas rumah, nama label cukup ditampilkan manual saat input. Oke, ada nama labelnya ya. Waduh, kalau kayak gini saya harus ngulang lagi dong Pak. Ini saya udah berapa jam ya? 1 jam. Oke, mumpung 1 jam, tanggung juga, mungkin saya akan coba kasih label ya Pak ya. Sebentar, saya akan kasih label Pak. Gimana sini ketika rumah tangga ini dimasukkan, sini saya akan ada label ya. Label sama dengan input ya, masukkan nama apa ya?
identitas rumah ya, nama rumah. Oke, identitas rumah lah ya, nama pemilik rumah lah ya, pemilik rumah. Nah, ini aja. Nah, label ini itu nanti akan muncul di setiap output ini ya. Total sampah. Oke. Dengan 2 desimal. Oke, berarti ini saya akan total gabungan juga ya, 2 desimal. Ini dan ini 2.f. Oke, karena bapak nyuruh ya, kita coba save. Oke, apalagi outputnya rincian organik dan total sudah pengurangan. Oke, aman. Catatan singkat, oke, aman. Oke, harusnya udah gitu doang. Dan saya ada memenuhi semuanya. Saya yakin udah memenuhi semuanya. Farhan 3, kita akan masuk. Dan ketika masuk ada jumlah rumah tangga yang akan diproses. Nah, rumah tangga yang akan diproses itu ada 5. Typo lagi, ya udahlah. Nama pemilik rumah itu Pak Budi ya. Jumlah anggotanya ada 4, terus dia dominannya. Saya kan ulang lagi pak. Takutnya ini juga elemen aja. Saya akan coba terus sampai sedang. Nah, betul, baru ini mantap nih, ada rinciannya Pak Budi, rekomendasi dari sip udah sama ya, identitas rumah, terus total sampah sebelum dan sesudah, terus rincian, anorganik dan lainnya, total sudah ya, betul, dan rekomendasi catatan singkat ya. Oke, lanjut lagi ke Busari ya. Busari dia ada jumlah anggotanya 5, terus dia ada anak-anak dominannya. Coba saya salahkan ya, apa guna? Oke, udah bekerja ya untuk try except-nya dan looping-nya. Oke, anak-anak, lalu parodi, bukan, campuran, berarti lainnya, dan tinggi ya. Sip, mantap. Untuk rincian Busari udah, terus sampah sebelum sudah, sip. Lalu sekarang pemilik rumah parodi. Di parodi dia ada 3 anggota, terus dia dominannya anak-anak juga kayak Bu Sari. Aduh, salah lagi, harusnya lansia. Bentar, saya ulang lagi pak. Duh, maaf pak, saya akan coba kebut ya. Sekarang ini ada 5, terus Pak Budi, terus jumlah anggotanya 4, terus ini dominannya itu dewasa, organik, dan sedang, terus Busari. Saya akan coba kebut saja. Ini ada 5 anak-anak, terus dia campuran berarti lainnya, terus dia ada tinggi. Oke, aman. Terus ada parodi. Di parodi dia ada 3 anggota, lansia, anorganik, terus dia rendah, sip. Lalu ada Bu Wali ya. Bu Wali dia ada 6 anggota, lalu remaja kebanyakannya, dan organik, lalu tidak ada, dia nggak pernah ini ya, daur ulang. Terus ada Pak Agus, 2 anggota, dewasa, D3, sedang.
Nah, oke Pak, nih saya akan coba rangkum. Sini saya login, dan kalau 3 kali tadi salah ya, udah dilihatkan tadi kan. Lalu di sini ada rincian untuk setiap rumah, sama dengan output dari Bapak yang mengharuskan persyaratannya, yaitu mana sih tadi tuh, minimal output kayak. Nah ini ada identitas rumah, total sampah sebelum, sesudah, terus organik, anorganik, P3, lainnya, KG dari total sudah campuran gitu kan. Terus catatan singkat, sip. Lalu ada identitas Busari, ya ini dia masukin dulu input-input, lalu ini rinciannya, ini juga rinciannya, ini juga rinciannya, ini juga rinciannya. Oke. Baik, segitu saja dari kode saya dan penjelasan saya, dan saya akan coba salin kodenya dan outputnya di dokumen nanti Pak untuk kebutuhan lainnya. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf sebelumnya karena videonya terlalu panjang, dan memang menurut saya suka cara yang seperti ini gitu Pak. Jadi ada penjelasan lebih detail, terus pencegahan kesalahan, terus perhitungan yang emang dirapihkan seperti itu Pak. Dan ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.